Obrolan ngomongin birokrasi ala-ala. Salam jumpa kawan LAN, senang sekali bisa ketemu lagi di acara obrolan omongin birokrasi ala LAN. Dan saat ini kita telah kedatangan seorang birokrat berprestasi dari Kabupaten Jeneponto, Ibu Eli Isliani Arif, Kepala Dinas Pariwisata. Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Eli, warahmatullahi wabarakatuh, Pak Johan. senang bisa ketemu Ibu. Alhamdulillah. Ya, di kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau terkait dengan prestasi beliau mampu menghadirkan prestasi Anugerah Desa Wisata Indonesia dari Kementerian Pariwisata. Kita akan kupas tuntas terkait dengan prestasi beliau itu. Ibu Eli bisa cerita-cerita apa sih sebenarnya latar belakang sampai Ibu bisa tertarik untuk menggagas ide ini? Ya, terima kasih banyak Pak Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berbicara tentang Anugerah Desa Wisata, ini menjadi sebuah program yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif yang sudah hampir 3 tahun ya sebenarnya. Sudah hampir 3 tahun dan alhamdulillah di tahun 2023 kita mencoba melihat bahwa perkembangan untuk potensi pariwisata di Jeneponto bergerak terus dan alhamdulillah di 2023 kami masuk dalam 75 besar Anugerah Desa Wisata seluruh Indonesia dari 4.763 desa. Alhamdulillah kami masuk di 6 besar. Dan ini menjadi sebuah sebuah justru bukan ini ya, saya merasa tantangan yang lebih besar lagi ke depan untuk bagaimana memajukan pariwisata di Jeneponto. Ya, ini kan transformasi besar ya Bu ya, Iya. karena itu kan kita kenal Jeneponto dengan ya sangat tradisional seperti itu ya. Bisa mengubah sehingga banyak orang berkunjung ke sana dan sudah banyak juga investasi di sektor pariwisata di sana. Bisa Iya. cerita Ibu bagaimana Ibu melakukan transformasi itu? Ya, jadi sebenarnya di awal-awal saya mengawali karir di Dinas Pariwisata Jeneponto, tepatnya di bulan Juli 2019. Sangat banyak kami melihat sebuah tantangan, tapi peluang dan potensi yang ada itu sangat luar biasa. Apa yang kami lakukan? Yang pertama adalah kami melakukan yang namanya sebuah pemetaan. Seberapa besar sih potensi yang ada di Jeneponto dengan 11 kecamatan yang ada di Jeneponto dengan luasan 749 km dari 113 desa dan kelurahan. Nah, dari apa yang kami lihat ini tentunya tidak akan mungkin kami melakukan itu tanpa sebuah kolaborasi, di mana saya sendiri sebagai latar belakang pendidikan yang bukan pariwisata tentunya membutuhkan teman-teman di sektor pariwisata. Nah, kami melakukan kerjasama kolaborasi dengan khususnya waktu itu adalah Poltekpar. Jadi Politeknik Pariwisata Makassar yang sangat mendukung untuk melakukan seberapa besar sih potensi pemetaan dan apa yang didapat. Alhamdulillah, ternyata kami punya berbagai jenis. Kalau saya katakan adalah cukup paripurna Jeneponto punya jenis wisata, yaitu mulai jenis wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, kemudian wisata tematik dan intinya adalah kami sekarang sudah punya yang namanya sport tourism juga, wisata angin. Jadi wisata angin. Jeneponto kita tahu bahwa Jeneponto selama ini orang katakan panas, cuman gersang yang ada cuman garam, kemudian orang katakan ketika menyebut masyarakat Jeneponto wah agak sedikit garang. Melihat potensi pariwisata itu tidak boleh seperti itu. Kita mencoba mengubah mindset masyarakat, mindset teman-teman desa wisata yang ada bahwa ini kita harus mengangkat itu dan alhamdulillah berkat bimbingan juga yang kemarin dari PKN 2, saya di angkatan 4, itu luar biasa membuka mindset saya bahwa tidak bisa sebuah pariwisata dilakukan tanpa perubahan pola mindset. Akhirnya kita membuat sebuah program proper yaitu Cara Deku, Cantik Ramah Desa Wisataku.
Kami mencoba membuat milestone secara bertahap, yaitu bagaimana mengubah mindset-nya. Kami harus kolaborasi dengan beberapa. Yang pertama adalah kolaborasi dengan tentunya teman-teman desa yang punya desa wisata. Jadi komitmen kepala desa ini sangat dibutuhkan. Yang kedua adalah tentunya dari teman-teman kecamatan. Yang ketiga, keamanan. Dari segi keamanannya sangat penting kami kolaborasi dengan Koramil, kemudian dari Polsek setempat, dan OPD terkait tentunya. Baik mulai dari Dinas Kesehatan, Perindak, Koperasi, PTSP, Lingkungan Hidup. Karena semua itu otomatis, itu harus berjalan. Tantangan terbesar kami sebenarnya adalah bagaimana melihat 4A dulu. Apa itu? Amanitas, atraksi, akomodasi, dan aksesibilitas. Ini yang berat di Jeneponto. Nah, sekarang langkah awal yang pertama ketika kami melakukan pemetaan, ternyata hasil pemetaan itu adalah dari 35 destinasi yang ada ternyata berkembang menjadi 74 destinasi. Wow, ini cukup besar. Kita tidak mungkin bekerja harus langsung sepenuhnya untuk 74 itu. Jadi kami melakukan skala prioritas. Yang mana nih dulu kita lakukan. Pada saat kita mau bergerak, otomatis dibutuhkan sebuah legalitas. Jadi kita buat yang namanya Ramperda. Alhamdulillah Ramperda nomor 3 yang sudah ada 2021. Kemudian kita buat juga peraturan bupati. Hasil tindak lanjut Ramperda itu yang semua pemetaan ini harus masuk ke dalam aturan-aturan Ramperda ini, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto 2018-2045. Nah, dari hasil itu, nah sekarang kita ambil yang mana sih yang menjadi desa wisata yang harus kita menjadikan prioritas. Nah, waktu itu kita mencoba membangun mindset itu, kami harus memikirkan untuk perubahan mindset, maka ada harus semacam agent di desa wisata yang cukup lama tinggal. Sementara kami dengan fasilitas kapasitas mulai dari SDM sangat berkekurangan, khususnya internal dinas sendiri, kemudian dari segi penganggaran di APBD yang kita tahu RPJMD Jeneponto itu bukan menjadi skala prioritas di Jeneponto sebagai pariwisata, sektor pariwisata. Kemudian yang ketiga, kami sangat kekurangan bentuk promosi, media promosi, dan itu sangat penting juga. Akhirnya berkat kolaborasi dengan Budpar Provinsi Sulsel, kita melakukan kerjasama dengan beberapa akademisi yang sebelumnya ditindaklanjuti oleh Budpar Provinsi. Alhamdulillah dari awal target kami itu dari 2020 kita punya target kurang lebih 13 desa wisata. Masuk kerjasama dengan beberapa akademisi, yaitu yang pertama ada UIM, Universitas Islam Makassar, kemudian ada Unibos, Universitas Bosowa, kemudian ada Universitas Kalla, kemudian ada Politeknik Media Kreatif Makassar, ada Nobel, ada UIN, Mega Reski, kemudian Stipat, kemudian ada sebuah yayasan juga yang kita kolaborasi namanya Yayasan Joka, kemudian ada kurang lebih 15 akademisi, banyak sekali. Nah, apa yang kami lakukan? Bahwa untuk membuka mindset salah satunya adalah teman-teman mahasiswa yang punya ide, yang punya kreativitas, ini yang harus kita turunkan dari kerjasama akademisi itu. Mereka akan tinggal di sana minimal kurang lebih 2 bulan. Nah, dengan range waktu yang cukup panjang, ini tentunya kita kolaborasikan dengan program apa yang kita ingin lakukan. Nah, program-program yang sudah kita petakan dengan adanya kemarin pemetaan, itu yang kita sampaikan kepada teman-teman mahasiswa. Jadi begitu mereka turun begitu mereka turun ke masyarakat, otomatis mereka mengerjakan program tidak lagi berpikir program apa yang mengerjakan, tetapi program yang sudah tematik wisata. Nah, ini alhamdulillah, ini yang mulai berkembang. Dan ini luar biasa sekali. Saya berterima kasih sekali dengan seluruh teman-teman stakeholder, khususnya akademisi yang membuka mindset masyarakat dan sekarang masyarakat merasa saya sudah percaya diri bahwa saya punya potensi. Bahkan mereka berlomba-lomba kepala desa memperlihatkan saya punya adik, saya bisa membangun desa saya. Saya boleh dengan catatan kita komitmen masing-masing harus buat yang namanya Pokdarwis, kelompok sadar wisata yang bergerak untuk membangun desanya. Nah, seperti itu. Dan insya Allah tahun ini juga
kita mulai untuk mereka BUMDes. Jadi BUMDes, Badan Usaha Milik Desa yang mereka bawahi untuk kolaborasi dengan untuk Podarwis. Jadi, sangat banyak sebenarnya tantangan yang kita rasakan. Kemudian tantangan dari segi kemarin legislatif yang masih belum percaya bahwa kita bisa melakukan sesuatu. Terkait Iya, terkait anggaran. Tapi alhamdulillah sekarang, pada saat kami bergerak mulai melakukan hal-hal yang memperlihatkan potensi dan sudah mulai, beberapa daya kunjung yang cukup besar ke Jeneponto, ternyata legislatif sekarang sudah mulai terbuka. Bahwa bahkan mereka kemarin menantang apa yang akan dilakukan oleh pariwisata ke depan. Oke, jadi Ya. ini menarik. Boleh kasih bocoran sedikit Bu Eli? Ini kan luar biasa, Ibu punya perjalanan menginisiasi desa wisata di Kabupaten Jeneponto kurang lebih perjalanan 4 tahun sehingga mendapatkan anugerah desa wisata dan wisata. Ini banyak tantangan yang Ibu sebutkan dari cara berpikir masyarakat harus dirubah, terus prioritas anggaran, juga miskinnya dulu jaringan-jaringan, sekarang sudah banyak. Apa sih yang membuat Ibu mampu memimpin perubahan ini sampai Ibu mampu mengatasi tantangan-tantangan itu? Jujur, kemarin sedikit, saya terbuka dan berpikir ada sebuah tantangan yang waktu di PKN 2 ya, yang saya rasakan sekalian saya angkatan 4. Beliau sampaikan begini, di pemaparan materi dia katakan, "Bagaimana kalian bisa melihat bagaimana Anda merubah cara pikir, kemudian Anda merubah cara pandang, setelah itu Anda akan merubah cara kerja, dan jangan pernah takut untuk bermimpi." Gitu. Jadi saya katakan bahwa ternyata memang, saya belajar juga bahwa ternyata di Al-Quran dia katakan, "Apa yang hamba-Ku persangkakan padaku, itulah aku." Jadi itu yang membuka mindset saya. Yang kedua, jujur saja ketika di dalam sebuah, rapat, Dinas Pariwisata seluruh Sulawesi Selatan, itu kan mereka di antara teman-teman 24 kabupaten kota itu mereka sudah punya masing-masing pariwisata yang berkembang. Nah, kami Jeneponto merasa, wah, kita kenapa kita tidak menjadi bagian yang diperhitungkan di situ? Akhirnya saya pikir, loh, berarti pola pikir dan pandang saya ini harus berubah. Bahwa saya pasti bisa. Saya harus berani bermimpi. Dan apa yang saya lakukan adalah disampaikan juga bahwa di dalam PKN juga menyampaikan bahwa ayo buat jejaring. Nah, jejaring ini akan merubah daya kita yang sangat kecil sumber dayanya menjadi besar dengan jejaring yang ada di luar sana. Dan sebenarnya jejaring di luar sana itu sangat memang ingin berkolaborasi. Tinggal bagaimana kita memberikan trust, kepercayaan kepada mereka, berkomunikasi kepada mereka dan kita menjalin kerjasama dengan mereka. Nah, itu yang kita, coba lakukan sehingga sekarang mulai dengan Asita, Asosiasi Travel, kemudian PHRI, kita kerjasama, kemudian alhamdulillah Bank Indonesia sudah mulai, masuk selama 3 tahun berturut-turut ini 2020, 2021, 2022, 2023 ini bahkan mereka sudah melakukan yang namanya launching desa digital pertama di Sulsel untuk perbankan. Ya, dari Sulsel Baru. Iya, di Jeneponto. Itu bahkan, pimpinan, cabang Bank Indonesia, Pak Kausa Imam, dan Direktur Utama Bank Sulselbar, Pak Julius, itu hadir untuk melakukan launching di Desa Wisata Digital. Dan itu tempatnya sebagai reward di Desa Wisata Agrowisata Kasih, Kecamatan Rubia, Kabupaten Jeneponto, yang menang dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia. Ya, yang sedikit tantangan juga sebenarnya masyarakat desa. Jadi masyarakat desa itu kita petakan, yang mana sih yang betul-betul serius. Jadi alhamdulillah kami menemukan Karang Taruna. Ada beberapa anak-anak, muda yang memang ingin mengembangkan desa Kasihnya waktu itu, kemudian, desanya Desa Kasih itu ibu desa, namanya Ibu Nurmiati, itu betul-betul serius membangunnya sampai lokasi wilayah tanahnya itu mereka hibahkan untuk membangun dengan dana ADD. Karena harus berubah status dulu menjadi, status milik BUMDes, milik desa, kemudian itu boleh pakai dan ADD. Nah, itu yang mereka kembangkan dan kami melihat dari kabupaten bahwa, oh ternyata ada di ujung sana, di Kecamatan Rubia, seorang ibu desa yang mau betul-betul, mencurahkan seluruh perhatiannya untuk desa. Championnya ya. Ya, akhirnya kita mulai persiapkan juga,
akomodasi. Tentunya pada saat orang datang, orang butuh istirahat. Apa yang kita siapkan adalah akomodasi dari homestay. Jadi harus ada homestay di sana dan itu milik masyarakat. Kemudian kita tahu bahwa Jeneponto itu ketika berbicara tentang ekonomi kreatif, itu luar biasa, makanan ciri khas kita. Begitu sebut Jeneponto, pasti orang ingat, saya mau makan coto kuda, saya mau makan gantole jarang. Itu yang menarik gitu. Dan itu tidak ada di Sulsel ya, di mana ada Jeneponto itu. Nah, ini yang menarik. Jadi membangun pariwisata itu harus memang ada ikon. Ikon apa sih yang kita bisa jual di situ? Nah itu. Yang kedua, memang kita membuat event. Jadi event ini sebenarnya menggerakkan perubahan mindset masyarakat juga, bahwa ternyata ada banyak orang yang akan datang ke tempat kami. Waktu itu kita melakukan event Rumbia Trail Run. Jadi lari di lintas alam kurang lebih 10 kilometer. Ya, alhamdulillah peserta waktu itu 510 orang. Tetapi 510 orang itu tentunya mereka tidak datang sendiri. Mereka datang dengan teman, bahkan keluarga mereka. Dan nginap di desa. Di desa. Di desa. Jadi peserta wajib nginap di desa. Disiapkan akomodasi homestay 41 homestay full. Itu full, penuh homestay-nya. Dan setiap pemilik rumah homestay itu menyiapkan makanan ciri khas kebanggaan mereka di desa itu. Jadi mulai sayur-sayuran, buah-buahan yang segar, kemudian makanan yang memang diolah di masing-masing rumah yang memang ciri khas masyarakat. Tetapi sebelumnya memang kurang lebih 3 tahun kita melakukan pendampingan. Pendampingan bagaimana cara mengolahnya, bagaimana sebenarnya higienitasnya untuk penyajian, seperti itu. Dan apa yang terjadi? Waktu itu yang nginap kurang lebih kan 510. Kita coba pikir-pikir, satu orang punya 3 orang saja membawa itu sudah 1.500. 1.500 ngumpul di satu desa itu. Dan makan semua. 1-2 hari 1 malam. Apa yang terjadi setelah kita berhitung, ternyata perputaran ekonomi itu 625 juta. Dan kami melakukan event berkolaborasi dengan berbagai stakeholder. Jadi kebetulan Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan menyiapkan yang namanya pasar segar. Jadi buah-buahan yang ada sekitar Rumbia itu kita jual sebagai oleh-oleh di sana. Misalnya utamanya kalau desa Kasih itu terkenal dengan alpukat. Jadi alpukatnya. Terus Dinas Perindak dan Koperasi membuat yang namanya pameran ekonomi kreatif. Jadi memang di satu sisi kita memang ada pameran ekonomi kreatif. Jadi begitu mereka datang, mereka lari pulangnya sambil setelah itu minum kopinya Desa Kasih, kopi sardonya. Ya, itu dari kopi robusta. Nah, ini yang ini. Mungkin ini. Ya. Ini nah, bahan-bahan dari ya, ini salah satu oleh-oleh ciri khasnya Jeneponto ini. Ini ada abon-abon kuda ini. Itu ya. Ini Iya, ini semua dari sana. Kemudian kita tahu ternyata alhamdulillah saya bertanya kepada teman-teman yang hadir untuk berlari, kan yang hadir itu bukan dari hanya kalangan yang suka lari, tapi ternyata ada juga dari Ketua BNN Provinsi Sulsel. Iya, Pak Irjen Giri, kemudian ada juga dari anggota DPD RI. Itu yang suka lari datang itu. Dan banyak beberapa dokter, Ikatan Dokter Indonesia yang datang waktu itu. Jadi kita bertanya bagaimana mereka pelayanannya, ternyata alhamdulillah mereka sangat puas dan ini yang merubah mindset mereka. Yang selama ini Jeneponto orang taunya panas, ternyata kan di Desa Kasih itu ketinggiannya 1.200 mdpl, dinginnya sampai 20-21 derajat Celcius. Dia katakan, wah ini keren banget ini. Jeneponto ternyata dingin. Ya. Nah, ini yang merubah mindsetnya. Ternyata ramah-tamahnya juga masyarakat Jeneponto mereka rasakan karena mereka 2 hari 1 malam di sana nginap. Terus bergaul, kemudian budaya-budaya Karaeng di sana, mereka senang sekali. Ternyata banyak orang dengan penghargaan apa yang diungkapkan, masuk Ki Kareng, makan Ki Kareng, itu penghargaan yang mereka tidak pernah dengar. Dan mereka sangat, wah ini surprise sekali nih, kita dihargai seperti raja. Karena kita tahu makna dari kata Karang itu adalah raja, sangat penghargaan kepada setiap orang. Nah ini yang masih menjadi budaya di Jeneponto yang menjadi sebuah experience ya, sesuatu yang berbeda. Karena mereka tamu dan
berasal dari Jeni Ponto, kami langsung mendapatkan dengan perlakuan seperti itu sama masyarakat. Nah, ini yang merubah. Dan kemarin memang konsep kami waktu di PKN 2 itu adalah konsep Caradeku. Cantik, ramah, desa wisataku. Bagaimana sebuah desa kita masuki keramah tamahan orang Jeneponto dan pesona alamnya insya Allah memberi kesan dan pastinya ini menjadi daya tarik dan pesona untuk dan saya kira pariwisata. ini tidak akan berhenti nih Bu. Jadi Insya Allah. tinggal bagaimana terus mengembangkan Ya. infrastruktur wisata karena ini word of mouth para duta-duta yang datang ke situ pasti akan menceritakan Betul. keindahan dan keramah tamahan masyarakat Jeneponto. Benar. Oke, terima Oke. kasih Ibu Eli. Siap. Ini kami sudah sangat senang Ibu Eli boleh berkenan Ya. datang ke kampusnya kembali berbagi dan Ya. semoga kawan LAN yang di sana yang menyaksikan ini bisa mendapatkan inspirasi bagaimana kepemimpinan itu diinisiasi dan dijaga untuk melakukan transformasi, melakukan perubahan di mana tempat di mana kita ditugaskan. Terima kasih sekali lagi Ibu Eli. Sedikit lagi dapat kami sampaikan dengan proper kami Caradeku ini yang jangka panjang sekarang, jangka pendeknya kan adalah bagaimana saya mencoba untuk satu desa itu untuk saya kembangkan, kemudian setelah itu untuk jangka panjang kami sudah membuatkan perbub, Perda dan perbub. Setelah itu alhamdulillah sekarang kita sudah kolaborasi dengan akademisi dan terakhir sekarang Jeneponto telah mempunyai 41 desa wisata di Jeneponto dan tahun ini 2024 akan ada sebuah kegiatan membuka destinasi baru yaitu Arung Jeram dan insya Allah akan kita membuat event ini kita tahu marketnya adalah anak muda. Saya mengajak seluruh anak muda untuk datang ke Jeneponto untuk mengikuti nanti eventnya Arung Jeram Sungai Kelara dan kita kolaborasikan dengan bermain kuda sambil ada panahan di sana. Dan iya, bukan saja Arung Jeram dan insya Allah kita juga ada pameran ekonomi kreatif. Jadi insya Allah ini menjadi sebuah daya tarik, daya kunjung dan insya Allah ini dapat meningkatkan pendapatan buat masyarakat karena pariwisata tanpa pendapatan otomatis kita ingin terjadi perubahan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di sektor pariwisata. Iya, makasih banyak. Kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bu Eli sekali lagi dan kawan LAN. Terima kasih dan semoga apa yang kita omong-omongkan ini bisa menjadi inspirasi bagi kawan LAN dan sampai jumpa di episode obrolan berikutnya.